Info Baku Humas Diskominfo Kota Palembang hadir untuk menyebar informasi terkait agenda seputar pemerintah Kota Palembang. Edisi Senin 31 Januari 2022. Diawali dengan info utama Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau pelaksanaan vaksin di SD Negeri 27 dan SD Negeri 80 Kota Palembang. Inilah info Baku Humas Diskominfo Kota Palembang selengkapnya. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau pelaksanaan vaksin di SD Negeri 27 Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau pelaksanaan vaksin yang berlokasi di SD Negeri 27 Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang berharap dengan diadakannya vaksinasi dapat mencegah kasus-kasus penyebaran COVID-19. Bahwa untuk vaksinasi secara umum itu sudah pencapaian sekitar 90% ya, 90 sekian persen. Kalau untuk lansia sudah 60% dan anak-anak sudah juga di atas 60%. Nah, harapan kita dengan adanya pelaksanaan vaksin yang diikuti oleh semua elemen masyarakat, terutama usia-usia yang memang sudah masuk, kita berharap nantinya kasus-kasus penyebaran COVID ini betul-betul bisa kita hentikan dan Kota Palembang kembali zona hijau. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melanjutkan peninjauan pelaksanaan vaksin di SD Negeri 80 Kota Palembang. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ini dari Puskesmas. Ini kelas sekolah. Iya, terima kasih. Yang kecil ini dari usia berapa? Wakil Wali Kota Palembang meninjau pelaksanaan vaksinasi anak di SD Negeri 80, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Berdasarkan informasi, ada sekitar 100 lebih anak-anak yang divaksin hari ini. Sesuai dengan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan, bahwa pelaksanaan vaksin sudah mencapai 90%, untuk lansia sudah mencapai 60%, dan anak-anak sudah di atas 60%. Wakil Wali Kota berharap sebelum adanya tatap muka 100%, pelaksanaan vaksin harus dilakukan sekitar 70%. Kepala Dinas Kota Palembang juga mengatakan sekitar 70% anak-anak umur 6-11 tahun harus divaksinasi. Pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Tadi dapat informasi ada sekitar 100 lebih ya anak-anak yang akan divaksin hari ini. Dan sesuai dengan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan bahwa pelaksanaan vaksin sekarang kalau untuk yang namanya umum itu sudah sampai 90%, untuk lansia baru 60% dan untuk anak-anak yang memang sama hampir juga 60%. Kita menunggu sampai 70% anak-anak umur 6-11 itu divaksin. Kita sekarang sampaikan Ibu tadi lebih kurang 60%. Kalau sekolah sudah 100% divaksin, tapi yang divaksin anaknya belum sampai 100%. Baru 60%-an betul, jadi kami masih mengedukasi wali murid, orang tua, supaya anak-anak yang belum divaksin kita harus vaksin. Ya, baru. Pelaksana tugas Asisten 1 Kota Palembang Yanur Panyani memimpin audiensi terkait pemilihan Duta Lalu Lintas di kalangan pemuda dan pelajar di Kota Palembang. Pagi ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pemilihan pemuda Duta Lalu Lintas. Asisten 1 Kota Palembang, Haji Yanuar Panyani, memimpin audiensi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Polrestabes Palembang terkait pemilihan Duta Lalu Lintas di kalangan pemuda dan pelajar di Kota Palembang yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2022. Dalam audiensi ini membahas beberapa hal yang terkait teknis persiapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi warga sakit di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Jadi kalau misalnya dia ada kebutuhan makan, macam-macam diantarin tiap hari. Alami gangguan jiwa pasca ditinggal pergi istrinya dan tinggal seorang diri di gubuk menyerupai WC selama hampir 5 tahun, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama petugas medis langsung mengevakuasi lansia tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Dirinya tinggal di bangunan menyerupai WC di Gang Duren, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Mengetahui ada warganya dengan kondisi yang memprihatinkan,
Wakil Wali Kota Palembang bersama petugas medis langsung mengevakuasi Bapak Paidi untuk mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Tidak ada lagi, mungkin tinggal satu keluarga saja yang mengurus, tapi juga tidak tinggal di sini. Oleh karena itu keprihatinan ini tentu mengundang rasa iba kami untuk kami segera bawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Nanti akan diobati di sana. Nanti kita akan menunggu petunjuk dari rumah sakit. Kalau memang seandainya sudah sehat dan sebagainya, tentu akan kita kembalikan kepada keluarga. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memimpin rapat persiapan Festival Sungai Sekanak Lambidaro. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memimpin rapat persiapan Festival Sungai Sekanak Lambidaro. Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD Kota Palembang. Adapun agenda utama rapat ini adalah mengevaluasi persiapan terlaksananya Festival Lambidaro. Ini adalah saya minta rapat tadi benar-benar konkret, karena ini adalah rapat mengevaluasi, karena ini merupakan juga simbol dari program Pak Wali yang prioritas menghidupkan transportasi sungai. Untuk itu dalam kesempatan ini saya men-stressing dari seluruh OPD untuk serius dan membackup sehingga festival ini berlangsung aman, tertib dan lancar dan clear semua. Jadi bukan hanya ini pekerjaan Dinas PU, tetapi ada pekerjaan pemerintah kota yang harus disupport sama-sama. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi 2 warga yang sakit di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Gimana warga kita? Pak, dekat sini baik. Iya, ada apa Bu? Sama bayar Rumah Sakit Galo. Aku terima kasih Ibu datang sini dulu. Fitrianti Agustinda mengunjungi beberapa warga sakit di Kecamatan Sukarami yang berlokasi di Kelurahan Sukajaya atas nama Wahyu Pratama dan di Kelurahan Sukabangun atas nama Uco. Warga sakit tersebut langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bari Kota Palembang. Intinya berbagai persoalan sudah kita lihat, berbagai kondisi warga sudah kita lihat, dan rata-rata sekitar 3 atau 4 pasien sudah kita bawa ke rumah sakit. Semuanya akan diobati secara maksimum, dan alhamdulillah karena ini memang termasuk kategori mereka adalah warga yang kurang sejahtera, maka mendapatkan perlindungan dari BPJS Kesehatan. Jadi untuk seluruh biaya pengobatan alhamdulillah tidak jadi masalah karena semuanya sudah ditanggung melalui BPJS Kesehatan yang memang menjadi beban pemerintah Kota Palembang. Iya. Kalau itu kan di Bari. Ini di sini Pak. Oh, kami ngantar sini. Kalau Pak Uso diantar di Rumah Sakit Mulia, tapi kalau Wahyu kita antar ke Rumah Sakit Bari. Kami ngantar sampai sini. Pokoknya intinya tidak kasih biaya sama sekali seluruh pengobatan. Demikian info Bako Humas hari ini. Saya Sofi Wahyuni, Bako Humas Diskominfo Kota Palembang. Sampai jumpa, salam sehat.